Di video sebelumnya, kita membahas tentang doom scrolling, bagaimana otak kita dibajak oleh algoritma, dan kenapa semakin banyak orang merasa kosong, meskipun selalu terhubung. Tapi semua itu membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih besar. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi pada otak manusia di masa depan? Doom scrolling membuat kita terus mencari informasi tanpa henti, bahkan saat kita tahu itu membuat kita lelah. Otak kita dibajak bukan dengan paksa, tapi dengan sistem yang dirancang untuk membuat kita terus kembali. Dan setelah berjam-jam melihat layar, banyak orang tidak merasa puas, justru merasa kosong. Otak manusia tidak pernah statis. Ketika manusia pertama kali belajar membaca, struktur otak kita berubah. Ketika televisi masuk ke setiap rumah, cara kita memahami dunia juga berubah. Dan sekarang, smartphone adalah teknologi paling personal yang pernah kita pegang, karena ia berada di tangan kita hampir sepanjang hari. Penelitian menunjukkan bahwa manusia modern lebih cepat bosan, lebih sulit fokus lama, tapi juga lebih cepat memahami informasi visual. Ini berarti satu hal, kita tidak sedang menjadi lebih lemah, kita sedang beradaptasi. Jika generasi sekarang tumbuh dengan layar sejak kecil, maka generasi berikutnya mungkin tidak akan pernah mengenal dunia tanpa notifikasi. Di masa depan, belajar mungkin akan lebih banyak melalui video pendek daripada buku, pekerjaan mungkin akan lebih bergantung pada multitasking daripada fokus panjang, dan percakapan nyata bisa terasa lebih lambat dibandingkan komunikasi digital. Masalah terbesar bukan hanya perhatian yang semakin pendek. Masalahnya adalah otak manusia mulai terbiasa dengan stimulasi yang tidak pernah berhenti. Dan ketika dunia nyata terasa lebih lambat daripada dunia digital, banyak orang mulai kehilangan minat terhadap kehidupan nyata. Tapi perubahan ini tidak sepenuhnya buruk. Manusia sekarang bisa belajar hal baru dalam hitungan menit, berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia, dan mengakses pengetahuan yang dulu hanya ada di perpustakaan besar. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi mengubah otak manusia. Karena jawabannya sudah jelas iya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, ke arah mana perubahan ini akan membawa kita? Jika otak manusia terus beradaptasi dengan sistem yang dirancang oleh algoritma, apakah itu berarti kita masih yang mengendalikan teknologi? Atau justru teknologi yang mulai mengendalikan cara kita berpikir? Masa depan otak manusia tidak akan ditentukan oleh teknologi saja, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk menggunakannya hari ini.